Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Para shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh Masjid Nurul Yakin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para hujjah, para asatidzah. Wabil khusus para pengurus masjid, segenap panitia syiar Ramadan Masjid Nurul Yakin yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh pagi hari ini kita sama-sama dapat bertemu, berjumpa, bersilaturahim dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang sedang kita akan melakukan ibadah puasa kita di hari yang ke-11. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, baik yang sudah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan pada hari ini, mendapat ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam selalu teriring kepada junjungan kita, baginda Nabi kita Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya yang selalu setia dan istiqomah hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa begitu cepatnya waktu berjalan. Pada hari ini kita memasuki puasa kita di hari yang ke-11. Terasa baru kemarin kita mulai puasa, tapi tahu-tahu sudah 11 hari insyaallah. Mudah-mudahan kita sudah memasuki tahap 10 hari yang kedua yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, wa awsatuhu maghfirah. 10 hari yang kedua ini Allah turunkan rahmat kepada kita sekalian, Allah turunkan maghfirah kepada kita sekalian, yang sudah diawali dengan rahmat Allah. Rahmat Allah ini bukan hanya sampai 10 hari, Bu. Rahmat Allah ini turun sepanjang bulan suci Ramadan. Ampunan Allah pun juga turun selama bulan suci Ramadan. Maka bulan suci Ramadan disebut dengan bulan ampunan, bulan maghfirah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita berpuasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah ayat yang mengandung perintah lil wujub, perintah wajib. Kalau kita kerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa, maka kita wajib melaksanakan ibadah puasa. Di samping kita sholat, maka bulan Ramadan itu kata Nabi, inna ramadana syahru ummati. Bulan Ramadan itu bulan umatku, kata Nabi. Ya. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan ini begitu banyaknya rahmat Allah turun, ampunan Allah turun, pahala berlipat ganda, surga dibuka seluas-luasnya,
neraka ditutup serapat-rapatnya. Maksudnya apa? Artinya kita di bulan suci Ramadan ini tidak ada kesempatan berbuat dosa. Yang ada adalah kita beribadah. Orang yang tidur di bulan suci Ramadan itu masih dikasih pahala. Kenapa? Karena tidurnya sedang ibadah puasa. Makanya inilah yang disebut dengan man fariha bidukhuli Ramadan haramahullahu jasadahu 'alan niran. Ibu, kata Nabi, barang siapa yang girang gembira datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah jaga dirinya dari siksa api neraka. Kenapa kita girang? Kenapa kita gembira? Bukan girang karena mau lebaran, Bu, bukan, ya. Bukan girang karena mau ganti baju, ganti pakaian. Bukan girang karena mau jalan-jalan, tetapi girangnya karena Ramadan ini banyak pahala yang Allah turunkan. Banyak pahala yang Allah berikan kepada kita begitu banyaknya sehingga berlipat ganda. Dalam salah satu hadis Nabi bersabda, Nabi sampaikan tuh, ya. Jadi ketika bulan suci Ramadan ini datang, Nabi berpidato di hadapan kaum muslimin, ya. Nabi ingatkan, ayuhan nas, wahai manusia, kata Nabi, laqad ja'akum syahrun azimun mubarakun. Telah datang kepadamu, kata Nabi, ini bulan yang agung, bulan yang besar, yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan. Itu kata Nabi. Kenapa begitu? Kenapa disebut dengan bulan agung, bulan berkah? Di bulan-bulan lain apa enggak begitu? Ini banyak sekali, Bu. Di antaranya salah satu yang Nabi sampaikan, saya singkat aja, man adda faridatan kaman adda sab'ina faridatan fima siwahu. Kata Nabi, barang siapa yang di bulan Ramadan ini mengerjakan yang wajib, Bu, kita sholat nih subuh berjamaah wajib, ini pahalanya 70 kali lipat, Bu, dibanding bulan lain. Di bulan lain kita sholat subuh 1 kali pahalanya ya 1, tapi sekarang ini dilipat gandakan pahalanya menjadi 70 kali lipat, Bu. Subhanallah. Apa itu enggak girang kita? Girang banget, Bu, ya Allah. Kita ngerjain 1 tapi pahalanya banyak begitu. Man adda sunnatan kaman adda faridatan fima siwahu. Barang siapa yang mengerjakan yang sunnah, semalam kita tarawih itu sunnah, itu pahalanya menjadi wajib, meningkat, Bu, ya. Pahala yang kerjaannya sunnah tapi pahalanya wajib. Belum lagi orang yang mansaqahu, ya. Barang siapa yang memberi minum kepada orang yang berbuka puasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, sama dengan orang yang sedang berbuka puasa. Jadi kalau kita sedekah ini, Bu, kita kasih makan orang buka puasa di masjid, jangankan memberi makan, kasih minum aja ya, yang mahal-mahal air mineral tuh, yang cuman 500 perak, kita kasih minum orang yang sedang berbuka puasa, maka pahala puasa dia kita kebagian, Bu. Kalau yang minum 10 orang, yang berbuka puasa 10 orang, maka puasa kita tambah 10. Kita puasa sendiri tambah 10, jadi 11. Kalau yang banyakkan lagi. Makanya orang berlomba-lomba, ya. Di bulan suci Ramadan ini coba lihat di mana-mana. Kalau kita mampir ke masjid-masjid, musola-musola di waktu berbuka puasa, kagak bingung dah, Bu,
nggak bingung. Kenapa? Karena banyak di masjid-masjid, musola-musola, orang yang sedang menyiapkan takjil, menyiapkan untuk orang yang berbuka puasa. Mereka berlomba-lomba pengen dapat tambahan pahala. Semuanya coba bayangkan. Kalau kita lewat beberapa masjid, kita mampir setiap maghrib, jangan bingung dah, nggak kelaparan. Dapat minum, dapat makan, macam-macam. Inilah Ramadan penuh dengan pahala. Belum lagi nanti Bu nih, ya. Sesudah 10 hari yang kedua nih 11, kita memasuki 10 hari yang ketiga nanti dari 21 sampai akhir Ramadan, maka itu salah satu malamnya adalah malam yang disebut Lailatul Qadar. Malam yang lebih 1000 bulan. Bukan sama, lebih. Khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar, Bu, kita sedang beribadah, kita sedang bermunajat kepada Allah, maka pahalanya itu kata Nabi khairum min alfi syahrin. Kata Allah dalam Al-Quran khairum min alfi syahrin, lebih daripada 1000 bulan. Bayangkan 1000 bulan, Bu, ya Allah. Berapa tahun 1000 bulan? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Disitulah malaikat turun, Allah izinkan. Biizni rabbihim min kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajr. Allah izinkan, wahai para malaikat, turunlah ke muka bumi. Kata Allah, turun ke muka bumi. Malaikat disuruh sama Allah. Kenapa? Lihat apa yang sedang dikerjakan oleh hambaku. Kalau mereka minta ampun, aku ampuni. Mereka minta apa saja, aku jawab, aku balas, kata Allah. Bayangkan, Bu, kalau malam Lailatul Qadar kita sedang bermunajat. Kebutuhan kita banyak, kemauan kita banyak. Kadang-kadang menghadapi kesulitan-kesulitan, pengen jalan keluar dari kesulitan itu bagaimana? Mintalah ketika malam itu, Allah akan berikan kita jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Inilah, Bu, yang disebut dengan gembira Ramadan. Bukan gembira pengen lebarannya, itu memang sudah jadi wajib nanti, ya, udah pasti datang, nggak pakai kita tunggu-tungguin. Lebaran pasti sampai, karena memang sudah di waktu, di jadwal sama Allah. Orang berpuasa 30 hari atau 29 hari, hari terakhirnya adalah hari raya, hari lebaran, hari kemenangan. Orang semuanya pada girang gembira. Gembiranya bukan karena lebarannya, tapi gembiranya karena menang ketika di bulan suci Ramadan. Kita dapat pahala berlipat ganda, Bu, ya Allah. Kalau mau dibawa pulang, kagak sanggup kita bawa pulang. Walaupun kita bawa pakai apa aja, kagak sanggup. Kebegitu banyaknya, bayangkan coba. Inilah kegembiraan daripada bulan suci Ramadan. Orang baca Quran. Bayangkan di bulan lain ada orang yang mungkin jarang baca Quran. Atau di bulan lain mungkin, Bu, baca Quran sedikit. Tapi di bulan Ramadan ini orang memperbanyak baca Quran. Inilah semangat Ramadan yang tidak sama dengan semangat di bulan-bulan lain. Makanya kita jadikan ini momentum, ya, jadikan ini momentum, waktu yang tepat. Ramadan kita ini adalah merupakan Ramadan semangat perubahan menuju masa depan. Itu coba, ya. Jadi kita semangat nih, ya, mengadakan perubahan untuk masa depan. Bagaimana semangatnya? Bayangkan, sholat subuh berjamaah di bulan suci Ramadan banyaknya segini, apa dengan bulan lain sama? Bulan lain sama nggak segini banyaknya? Ibu-ibu kalau bulan lain datang nggak ke masjid sholat subuh berjamaah? Andai kata datang, banyak nggak, Bu? Kan nggak banyak. Sholat subuh berjamaah pun juga
enggak banyak. Ini pengajian subuh, ini beratnya bukan main, Bu, ya. Berat sholat. Makanya orang sholat subuh itu pahalanya besar. Bahkan kata ulama-ulama kita, berzikir di waktu subuh, sholat subuh berjamaah, ini akan membuka peluang masa depan yang lebih cerah. Bayangkan, Bu, ya. Makanya orang jangan segan-segan sholat subuh berjamaah. Karena sholat subuh berjamaah ini, ya, Nabi mengatakan, ini sholat subuh berjamaah akan membuka peluang yang cerah untuk masa depan. Makanya bagi kita yang ingin masa depan kita cerah, baik dunia maupun akhirat, sholat subuhlah berjamaah. Tetapi kan walaupun begitu hebatnya hadis Nabi, tapi tetap aja orang merasa berat untuk sholat subuh. Karena beratnya apa? Karena tadi efek sampingannya besar sekali, maka berat. Kita secara batin udah jadi orang kaya kita. Walaupun dibandingkan dengan konglomerat-konglomerat, orang-orang yang kerja di pajak bea cukai yang duitnya itu triliunan dari hasil merampok, maka sekarang sering disebut banyak orang-orang merampok berserta berjamaah. Di mana? Di tempat duit. Di mana tempat duit? Pajak. Pajak kan duit mulu. Makanya orang pajak tuh kaya-kaya itu, ya. Tempat duit itu, ya. Tapi kita jangan putus asa, jangan kita lemah, tapi kita semangat bahwasanya kita adalah orang yang dikasih kekayaan sama Allah lebih daripada mereka. Dari mana kita tahu? Coba bayangkan Nabi menyampaikan hadisnya, raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kita sholat sunnah tadi sebelum subuh 2 rakaat, itu ganjaran pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Bayangkan, Bu, dunia, siapa yang punya dunia? Nggak ada orang punya dunia kecuali Allah yang punya. Tapi Allah berikan kepada kita karena sholat sunnah sebelum subuh. Bukan hanya dunianya saja, isinya, Bu, sekalian. Ya Allah, ya. Ada negara-negara yang sedang mengambil kekayaan kita. Sebagian kecil diambil kekayaan kita. Ada yang ngambil emasnya. Di negeri kita, Bu, banyak emas, Bu, ya. Seharusnya kita kalau beli emas kagak mahal, karena negeri kita banyak emas. Ada nikel, ada batu bara, semua itu diambil sama orang luar negeri, Bu, sama orang asing. Ya, terutama yang kita dengar Cina yang ngambil itu Cina ngambil semua kekayaan kita itu, kekayaannya meningkat triliunan itu, ya Allah. Dari mana dia ambil? Dari negeri kita. Kalau kita yang dapat bagaimana? Makanya kita ini, ada orang mengatakan, pejabat-pejabat mengatakan, andai kata di Indonesia ini tidak ada orang yang korupsi, kekayaan Indonesia ini semuanya didapati oleh masyarakat. Kan di dalam Undang-Undang Dasar begitu, kekayaan bumi Indonesia ini untuk rakyat Indonesia. Kalau ini kagak dikorupsi, Bu, sama orang-orang yang berkhianat, pejabat-pejabat yang berkhianat, kalau kagak korupsi, kita katanya nih seluruh penduduk Indonesia tiap hari dapat duit 20 juta. Tiap hari 20 juta kita dapat dari kekayaan negeri kita ini, dikasih. Makanya ada negeri yang kaya, masyarakatnya itu dikasih rumah, mau sekolah gratis, berobat gratis, semua serba gratis. Kenapa? Karena memang kekayaan negaranya buat pribuminya, buat penduduknya, masyarakatnya, maka pada serba gratis, Bu. Di luar negeri itu, di negara-negara Timur Tengah,
Dulu saya pernah dengar di Kuwait, di Qatar dan sebagainya, Abu. Itu orang mau pergi haji ditanyain, mau pergi haji nggak, mau pergi haji nggak? Siapa yang mau pergi haji dibayarin. Bayangkan, ditanyain siapa yang mau pergi haji dibayarin, karena negara duitnya banyak. Kalau kita jangan ditawarin, dinaikin dulu malah, ya kan? Dinaikin dulu biaya haji. Ya Allah, ini pada kualat ini, Bu. Para pejabat-pejabat kita ini, para pengkhianat-pengkhianat kita nih, nanti pada kumpul, Bu. Di mana? Di neraka kumpul. Kenapa? Karena pada khianat, pada korupsor. Duit negara diambil, kekayaan masyarakat diambil. Yang miskin tetap miskin, yang susah tetap susah. Coba lihat orang-orang yang kita dengar, pejabat-pejabat, kekayaannya, laporannya nggak ada yang jutaan, miliaran paling dikit, ada yang sampai triliunan. Dari mana tuh, Bu? Ini pengkhianat. Kalau katanya begitu, ini bukan kata saya juga bukan orang yang ngerti, tapi kita dengar para orang-orang yang ngerti, para pejabat, ahli-ahli ekonomi mengatakan kalau negeri kita ini orangnya pada jujur-jujur, tiap hari dapat 20 juta nih penduduk Indonesia, tiap hari. Bayangkan, kalau sekarang bagaimana 20 juta, 20.000 aja susah kan, begitu ya. Inilah semangat Ramadan, kita jadikan apa? Semangat untuk perubahan masa depan. Ayo, Bu, ya, sholat subuh berjamaah jangan hanya di bulan Ramadan, teruskan sesudah Ramadan. Sholat isya berjamaah, teruskan. Pengajiannya lebih hebat lagi. Bayangkan subuh yang susah, yang ikut ngaji begini banyak. Bagaimana kalau ngajinya habis maghrib? Kan lebih enak, lebih santai. Apalagi ada yang kasih minum, kasih makan. Ini kita kan sholat subuh berjamaah, kita dengar kuliah subuh, nggak ada yang kasih minum, nggak ada yang kasih makan. Tapi kita banyak semangat. Ini semangat Ramadan. Apalagi kalau nanti di bulan lain kita ngaji habis maghrib, disiapin nasi ulam, nasi uduk dan lain sebagainya, harusnya lebih banyak daripada ini. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, nanti sesudah Ramadan teruskan, Bu, semangatnya begini nih. Subuhnya datang berjamaah, nggak ada masalah. Datang ibu-ibu berjamaah, bapak-bapak semangat berjamaah subuh, pengajiannya bersemangat. Yang punya rezeki, sodakohnya juga lebih semangat lagi. Kenapa? Karena Ramadan inilah yang mendorong kita semangat untuk perubahan masa depan. Bukan hanya itu saja, mungkin ada yang semangat perubahan untuk membuka perekonomian. Silakan. Apakah kita membuka perusahaan perdagangan? Kita bagaimana berpikir supaya ekonomi kita berjalan, pekerjaan kita lebih maju, ekonomi kita lebih bertambah. Boleh kita berpikir, kita kerjasama. Ini kan dalam pertemuan ini kan kita bisa ngobrol-ngobrol. Bagaimana kalau kita usaha bareng? Bagaimana kalau kita dagang bareng? Bagaimana kalau kita kerja ini? Inilah kita gunakan semangat untuk perubahan di masa yang akan datang. Ya, inilah namanya Ramadan, merupakan ya semangat, momentum kita jadikan ini. Bukan hanya kita sekedar berpuasa menahan lapar dan haus saja, tapi kita berpuasa dalam rangka menggenjot diri kita, jiwa kita, hati kita, semangat kita untuk lebih semangat merubah masa depan ibadah kita, terutama ibadah-ibadah kita. Karena apa? Karena ibadah itulah yang akan menurunkan rahmat Allah nih, ya. Maka rahmat Allah ini tidak putus sampai hanya Ramadan, bahkan sesudah Ramadan rahmat Allah terus berjalan. Kenapa berjalan? Karena kitanya semangat. Jadi kalau kita berhenti cuma Ramadan doang semangat, rahmatnya juga cuma Ramadan doang. Sesudah Ramadan rahmatnya nggak ada lagi. Sesudah Ramadan ampunannya nggak ada lagi. Tapi kalau kita teruskan nih semangat, ya, seperti bulan puasa, semangat kita seperti bulan puasa. Ayo kita ramai-ramai ke masjid. Sudah sholat maghrib, sholat isya'nya, coba bayangkan sholat isya' di bulan Ramadan mana banyakkan dengan sholat isya' di bulan lain. Bayangkan coba.
Bapak-bapak, ibu-ibu lihat, yang pada berjamaah nih sholat tarawih nih isya dibandingkan bulan lain banyaknya sama nggak? Sama nggak Bu banyaknya? Nggak sama. Bulan Ramadan ini orang semuanya sesudah sholat maghrib mereka bersiap-siap menuju masjid untuk sholat isya berjamaah dan sholat tarawih. Coba bayangkan kita di bulan lain kita supaya begitu, ya ibu-ibu, ya bapak-bapak semuanya, coba bayangkan sesudah sholat maghrib kita berzikir, kemudian kembali ke rumah, sampai di rumah kita bersiap-siap lagi, ayo dikit lagi waktu isya, nanti mau tarawih, ayo kita siap-siap. Ini bulan Ramadan. Ibu-ibu juga begitu, sudah sholat maghrib di rumah mungkin, kemudian bersiap-siap menuju masjid untuk sholat isya berjamaah. Ini bulan Ramadan, bagaimana terusnya nanti sesudah Ramadan Bu? Bayangkan ibu-ibu nanti sesudah maghrib harus siap-siap menuju apa? Menuju sholat isya di masjid. Biasain. Jangan biasain habis sholat maghrib nongkrong di depan TV. Jangan Bu, ya. Paling tidak habis sholat maghrib baca Quran, ya. Biasain Bu. Memang kalau belum biasa berat, tapi kalau udah biasa insya Allah kagak berat, ya. Biasakan, ya, sesudah sholat maghrib baca Quran, walaupun cuma 1 lembar, walaupun cuma 3 baris, nggak ada masalah. Baca, selesai baca Quran, wah dikit lagi mau isya, siap-siap, wah mari ambil mukena, ambil air wudhu, ambil sajadah, mau kemana Bu? Siap-siap ke masjid untuk sholat isya berjamaah. Kenapa? Karena di bulan puasa dulu begitu, sekarang sesudah Ramadan mau diterusin. Bayangkan Bu, terusin Bu sesudah Ramadan nanti. Biasain bagaimana supaya kita kayak bulan Ramadan, semangat untuk sholat isya berjamaah. Bapak-bapak juga begitu, semangat untuk sholat isya berjamaah walaupun sudah Ramadan. Makanya kita minta kepada Allah agar kita selalu dikasih nikmat sehat, ya, nikmat panjang umur. Allah mudahkan segala urusan kita, hajat kita dikabulkan, rezeki kita dimurahkan, digampangin. Kemudian anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tuanya, berguna untuk masyarakat bangsa dan agama. Ini kita minta seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti kita sesudah Ramadan terus berjalan seperti ini. Jangan berhenti. Kadang-kadang sholat subuh berjamaah seperti ini banyak. Malam takbir masih banyak. Besok malam 2 Syawal sesudah Lebaran udah qomat, orangnya belum kelihatan jamaahnya. Ini kok jamaahnya nggak kelihatan nih, padahal muazzinnya sudah qomat. Itu sering terjadi seperti itu, ya. Bulan puasa banyak, malam Syawal ini sesudah Lebaran malamnya besok jamaahnya datang atu, ya. Bahkan yang datang yang udah orangnya usianya lanjut lagi, ya. Yang muda-muda pada nggak datang. Kan banyak yang begitu, ya. Makanya kita jangan seperti itulah, ya. Ayo kita adakan perubahan dalam hidup kita ini. Semangat berubah untuk masa depan, untuk kepentingan dunia dan akhirat kita. Ini kita jadikan Ramadan sebagai momentum yang tepat. Jangan sampai kita puasa begitu-gitu aja. Perubahannya nggak ada. Maka pengen ada perubahan. Ayo semangatkan kita, baik itu sholat berjamaahnya, pengajiannya, maupun sodakohnya, maupun yang lain-lainnya yang baik-baik. Ayo kita tingkatkan sesudah Ramadan ini. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dimudahkan segala hajat kita, dimurahkan rezeki kita. Mudah-mudahan keluarga kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kita dengan anak yang solehin solehat, anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tuanya, berguna untuk masyarakat bangsa agamanya, dan mudah-mudahan kita Allah selamatkan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Walakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.